Baiklah jemaah sekalian, kita akan masuk ke pembahasan kita bab an-nahyi anil bauli fil ma' ar-rakid. Bab yang ke-28 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu bab tentang larangan untuk buang air kecil di al-ma' ar-rakid, di air yang tenang, ya, atau air yang tidak mengalir. Dalam pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum jilatan anjing, air liur anjing, dan kita sudah jelaskan berapa hukumnya. Dan sempat ada pertanyaan dari sebagian ikhwah, beberapa pertanyaan yang kita simpulkan sebagaimana kita sebutkan yang lalu, bahwa pendapat yang roji yang kita ambil pendapat jumhur ulama bahwa anjing itu najis. Dan metode penyuciannya atau teknis dalam mencuci jilatan anjing itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika tersentuh salah satunya dan bukan bagian dari binatang tersebut, namun bukan dari air liurnya, bukan dari jilatannya, apakah harus diperlakukan sama dengan itu? Maka di sini ulama kita membedakannya, ya. Artinya jika tersentuh secara tidak sengaja umpamanya salah satu bagian dari badannya dan bukan jilatannya, bukan air liurnya, maka ini tidak akan berpindah, ya, karena air liurnya itulah yang berperan untuk memindahkan kotoran atau memindahkan penyakit yang ada pada anjing tersebut. Dan inilah sebabnya kenapa kita sebutkan kemarin yang roji bahwa tanah itu direkomendasikan oleh Nabi SAW karena ada rahasia di balik tanah tersebut yang tidak mungkin digantikan oleh zat-zat yang lain. Walaupun sebagian ulama membolehkan dengan sabun kalau tidak ada alternatif yang tanah umpamanya. Jadi dia diperlakukan yang seperti itu pada saat terkena jilatan dari anjing. Adapun jika bagian-bagian yang kering, maka tidak harus dengan 7 kali dan ditambah dengan tanah. Ini kesimpulan yang kita sampaikan dan kembali kita tegaskan, terutama bagi ikhwah yang bertanya selepas taklim pekan lalu. Baiklah ikhwah sekalian, kita akan masuk ke masalah berikutnya. Bab yang disebutkan ini adalah babu an-nahyi anil bauli fil ma'i ar-rakid. Bab tentang larangan untuk kencing, ya, buang air kecil fil ma'i ar-rakid, di air tenang yang tidak mengalir. Cuma satu hadis yang disebutkan dalam bab ini, hadis yang ke-161, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Jadi ikhwas sekalian, kita tahu bahwa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan menurut hitungan Musnad Baqi bin Makhlad, musnad yang terbesar yang ada di dunia ini, lebih besar daripada Musnad Ahmad, beliau menghitung-hitung atau mengumpulkan hadis-hadis Abu Hurairah dan terkumpul sejumlah 5.374. Dan ada baiknya, ya, bagi seorang penuntut ilmu, apalagi yang punya semangat dalam bidang hadis, punya kepedulian, umpamanya kitab Riyadhus Shalihin. Siapa sahabat yang paling banyak namanya tercantum dalam Riyadhus Shalihin? Sumpamanya yang keluar kesimpulannya Abu Hurairah. Maka hitung juga situ berapa hadis Abu Hurairah dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Arba'in umpamanya. Arba'in. Nanti Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan pada hadis yang ke-9. Tapi sejak disebutkan mulai banyak-banyak dan akhirnya memang beliau yang terbanyak meriwayatkan dalam Arba'in. Dalam Bulughul Maram dan dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, seorang penuntut ilmu hadis atau yang punya perhatian besar terhadap hadis
Seharusnya yang menjadikan hal yang seperti ini sebagai bahan-bahan pengkajiannya lebih mendalam, ya. Dan ini ikhwan sekalian, ini yang disebut kadang dalam sebagai musnad, ya, musnad Abi Hurairah, musnad fulan, musnad fulan. Ya, ini tentu saja bukan lagi suatu hal yang bisa mempengaruhi persoalan sahih tidaknya hadis, tapi paling tidak ini menambah khazanah ilmiah, ya, bagi orang-orang untuk menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis, dan lebih khusus sahabat yang mulia ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Untuk kita bisa bandingkan nisbah, ya, perbandingan hadis-hadis antara Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, pekan lalu hadis yang kita bahas juga berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis kita sekarang ini juga kembali diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah dikatakan mendengarkan, pasti beliau mendengarkan langsung. Karena kadang juga Abu Hurairah sebagaimana Abdullah bin Abbas yang masa kebersamaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit, mereka kadang meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain tidak langsung mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemungkinan periwayatannya itu ada langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau sudah dikatakan sami'a, atau dia mengatakan sami'tu, aku mendengarkan, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali memang dia mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beda kalau dikatakan an Rasulillah SAW atau anna Rasulullah SAW qala, itu masih ada kemungkinan tidak langsung dia dengarkan. Ya, jadi dikatakan an Rasulillah SAW annahu qala atau anna Rasulullah SAW qala, itu belum tentu dia mendengarkan langsung. Tapi kalau dia sudah dikatakan sami'a dan sami'tu, maka itu sighatu at-tasrih, ya, suatu bentuk periwayatan yang menunjukkan pasti dia mendengarkan langsung. Beliau mengatakan, aku telah mendengarkan, atau beliau telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daim. Jangan salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang air kecil, ya, bala yabulu, fil ma', pada air ad-daim, yang tetap, ya, daim itu tetap. Artinya yang tidak bertambah dan tidak berkurang, dalam artian tidak mengalir. Alladzi la yajri, ini penjelasannya, tafsirannya. Alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir, summa yaktasilu fihi, kemudian dia mandi pada air tersebut. Ya. Ini khusus sekalian riwayat Bukhari Muslim, dan secara khusus riwayat Bukhari, ya, riwayat Bukhari. Kalau antum lihat penjudulan babnya al-ma' ar-rakid, tapi lafaz yang kita baca ini al-ma' apa? Ad-daim, maknanya sama. Tapi lafaz ar-rakid itu lafaz dari Imam Muslim. Ya, rakid artinya sama. Rakid artinya daim, yang tidak mengalir. Khusus sekalian, hadis ini memiliki beberapa lafaz-lafaz yang lain yang saling menafsirkan dan memberikan pemahaman utuh kepada kita tentang masalah ini. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, di sini kalau dikatakan summa yaktasilu fihi, kemudian dia mandi pada air tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan wa huwa junubun, dan dia sementara junub. Jadi mandinya adalah mandi junub, ya. Dan itu juga disebutkan dalam riwayat Imam Abi Dawud, ya, minal janabah, disebabkan karena janabah. Dan dalam riwayat kita dikatakan yaktasilu fihi, dia mandi pada air yang diam tersebut, yang tidak mengalir. Dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dikatakan yaktasilu minhu, dia mandi dari air tersebut, ya. Jadi beda antara minhu dan fihi. Kalau fihi artinya dia mandi di situ tempat tersebut, tapi mungkin saja dia menggunakan juga air lain, ya.
Kalau yaktasilu minhu, memang air tadi yang sudah bercampur antara kencingnya dengan air yang ada itu yang digunakan untuk mandi. Dan dua-duanya dilarang. Ya, dua-duanya dilarang. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati dalam masalah ini. Pertama, ikhwas sekalian, di sini dikatakan la yabulanna, jangan sekali-kali, ya. Yabulanna ini larangan. Ya, lam di sini adalah lamun nahi, lam larangan. Dan asal dari larangan adalah tahrim. Dan inilah pendapat yang rajih insyaallah tentang larangan ini, terutama bagi yang mau mandi di situ. Ada masalah. Ya, hadis ini perlu dipisahkan. Ya, perlu dipisahkan antara kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Masalah yang kedua adalah mandi di air tersebut yang sudah tercemari oleh air kencing. Dua-dua ini kadang terjadi bersamaan dan kadang terjadi salah satunya. Ya, salah satunya. Artinya si fulan pertama dia cuma kencing di situ, lalu dia tidak mandi di sana. Orang yang kedua dia tidak kencing, tapi dia mandi di situ, dan ada orang yang kencing di tempat tersebut. Ya, ini dua kasus atau dua keadaan yang mungkin. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh, ya, kedua-duanya. Yang tidak boleh kedua-duanya. Pertama, jemaah sekalian, dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma' ad-daim alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Bagaimana dengan yang lebih besar dari ini? Buang air besar. Ya, tidak disebutkan. Tapi sebagian orang yang zahiri, ya, yang mengambil dari teks hadis tekstual, ya, dia mengatakan yang dilarang cuma kencing. Kalau buang air besar tidak dilarang. Kita mesti konsisten dengan lafaz, ya. Ini tentu saja, ya, menghilangkan kaidah-kaidah yang lain yang diistilahkan. Dan inilah masalahnya kalau sebagian mereka dari ulama zahiriyah yang menafikan yang namanya qiyas, ya. Padahal qiyas itu salah satu hujjah, ya, menurut pendapat jumhur ulama adalah salah satu hujjah selama qiyasnya adalah qiyas yang sahih, ya. Ada yang dinamakan dengan qiyasul aula, ya, qiyasul aula. Qiyasul aula artinya kita mengatakan apalagi, ya. Artinya kalau buang air kecil saja dilarang, apalagi kalau besar-besar, ya, buang air besar. Maka akal kita, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita akal untuk memahami ayat-ayat ini, dan bukan untuk mengakal-akali ayat Allah, tapi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat, dan begitulah ulama kita memahaminya, ya, mengatakan bahwasanya apalagi jika buang air besar. Ya, ini yang sahih, ya. Kemudian persoalannya adalah yang dimaksudkan dengan al-ma' ad-daim, ya. Al-ma' ad-daim, air yang tenang, yang tidak mengalir, ya. Bagaimana dengan air yang mengalir, atau bagaimana air yang tidak mengalir tapi banyak, ya, air yang tidak mengalir tapi banyak. Sebagian ulama kita tidak membedakan, ya, antara banyak dan sedikit. Mereka mengatakan tetap dilarang. Tetap dilarang walaupun tidak mengubah sifat dari air tersebut, ya, walaupun tidak mengubah sifat dari air tersebut. Artinya kalau air banyak sekali, kadang kencing itu tidak mempengaruhi sifat dari air tersebut karena begitu banyaknya. Dan ini berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ashabus Sunan, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Ya, walaupun ini hadis ada khilaf tentang kesahihannya, namun yang sahih dialah hadis yang diterima. Dan ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa perubahan sifat dari air itu mempengaruhi tentang boleh tidaknya memanfaatkan air tersebut. Sebagian ulama tidak mempersoalkan. Mereka mengatakan selama, ya, dia sudah dicemari,
walaupun tidak berubah sifatnya, maka tidak dibolehkan. Namun pendapat yang rajih insyaallah, dan ini yang dipilih oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Imam Bukhari, dan ini juga tahqiq dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jami'an, bahwa jika tidak mempengaruhi ya sifat dari air tersebut, tidak merubah dari sifat yang asalnya, maka itu tidak mengapa. Ya, maka jemaah sekalian, ya seorang yang di air yang banyak, ya di lautan, di sungai dan sebagainya yang sangat banyak, maka itu tidak mengapa. Ya, walaupun tentunya tidak dianjurkan. Ya, ulama kita juga mengingatkan bahwa jangan karena kita lihat bahwa airnya banyak, semuanya kita buang air di situ. Ya, karena boleh jadi ada yang dekat-dekat kita yang akan langsung tercemari dengan hal tersebut. Makanya ulama kita pun yang membolehkan hal tersebut selama mereka katakan tidak merubah sifatnya dengan banyaknya air tersebut, maka mereka mengingatkan dalam keadaan darurat, ya dalam keadaan darurat. Dan ini kuaskan satu kaidah yang penting, ya satu kaidah yang penting dalam persoalan jar wa ta'dil. Nah, persoalan jar wa ta'dil, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas, ya. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Di sini ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh ulama kita. Bahwasanya kalau air itu sedikit, maka dia akan tercemari. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya walaupun juga ya banyak, tapi dia yang mencemarinya lebih banyak, maka dia akan tercemari. Dan kalau sudah sampai kepada dasar atau nisbah tertentu yang tidak memungkinkan untuk bisa dicemari oleh najis atau kotoran yang lainnya, maka itu tidak mempengaruhi kesuciannya. Dan ini mengeluarkan satu kaidah penting bahwa ulama-ulama kita yang tentu saja kita katakan tidak maksum, memiliki kesalahan-kesalahan, namun kesalahan 1, 2, 3 dan seterusnya jangan menjadi penyebab untuk kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Karena semua bisa bersalah, tapi kesalahan para ulama sangat sedikit dibandingkan buhur hasanatihi, dibandingkan lautan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Maka sebagaimana kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ya, bahwa semua ma min syarifin wala nabilin, tidaklah orang yang mulia illa indahu khata', kecuali mereka memiliki kesalahan. Walakin minan nasi ma la yanbaghi an tuzkara ma'ayibuhu, namun sebagian manusia ada yang tidak pantas untuk disebutkan aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya, karena kesalahannya sudah terkuburkan dengan kebaikan, lautan kebaikan yang sangat banyak. Najis-najis yang sedikit tidak akan mempengaruhi kebaikan mereka yang selautan itu atau yang lautan itu. Ini hal yang penting dipahami dalam persoalan ini. Kemudian kawan sekalian, persoalan kedua adalah summa yaktasilu fihi. Kemudian dia mandi darinya. Di sini sebagian ulama kita mengatakan, kenapa kita dilarang untuk mandi atau kenapa kita dilarang untuk buang air di tempat yang tenang tersebut? Karena boleh jadi kita akan berpikir nanti untuk mandi di situ, atau kita butuh untuk mandi di situ. Maka pikir-pikir memang jangan kita bilang kita mau buang di situ dan biarlah, ya, yang penting kita tidak mandi di situ. Kita tidak perlu dengan orang lain. Tapi jangan-jangan kita juga akan mandi di situ. Dan ini akan memudaratkan kita. Ya, seandainya cuma kencing saja, lalu tidak ada orang yang akan mandi di situ, dan kita sendiri juga tidak akan mandi, maka mungkin kita mengatakan tidak ada persoalan. Walaupun ini sudah memberikan pencemaran. Cuma boleh jadi kelak kita akan mandi di situ atau terpaksa mandi. Dan ini dikiaskan atau disamakan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis tentang memukul istri, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ayamidu ahadukum fi jaldati imraati jaldata al-abd. Apakah salah seorang di antara kalian mau memukul istrinya sebagaimana pukulan seseorang kepada budak-budak? Ya.
Karena memukul istri tentu saja dalam taraf yang paling tinggi, artinya dalam hal yang paling darurat, ada kebolehan dalam syariat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Ya, 3 taraf atau 3 tingkatan dalam mendidik istri adalah dinasihati dengan baik-baik. Kemudian kalau juga belum mau baik, artinya istri bermaksiat kepada Allah, maka kita pisah kamar, ya, jangan disentuh, ya, sebagai pelajaran baginya. Dan jika belum mau berubah, maka Allah mengatakan fadribuhun, pukul. Dalam hadis dikatakan darba ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, ya, pukulan sekadar pukulan mendidik. Ini ada alternatif, walaupun Nabi kita uswatun hasanah, kita tidak pernah mencontohkan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW tidak pernah menempuh alternatif ketiga ini, dan beliau tidak pernah memukul siapa-siapa kecuali dalam jihad fi sabilillah, orang-orang kafir saja. Disitulah beliau mengeluarkan kekuatannya. Ya, untuk selain jihad, maka beliau adalah seorang yang sangat lembut. Pukulan yang tidak dibolehkan adalah pukulan seperti pukulan hamba, pukulan terhadap budak yang habis-habisan sampai terluka mungkin dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, "Ayamidu ahadukum, adakah salah seorang di antara kamu mau tega untuk memukul istrinya sama dengan pukulan seperti pukulan kepada budaknya? Summa yudaiji'uha fi akhir yaum." Kemudian di akhir hari, ya, artinya di malamnya, dia butuh dengan istrinya. Dia paksa lagi istrinya untuk memenuhi keinginannya. Ini Nabi SAW mengatakan ini keterlaluan ini. Ya, sudah pukul di siang hari, malam minta bagiannya. Ya, ini makanya beliau mengatakan, ya, ini dikiaskan oleh, ya, sebagian ulama kita sama dengan hadis ini. Kenapa jangan kencing di situ? Karena jangan-jangan kita butuh nanti untuk mandi di situ. Ya, tapi kita sudah cemari. Maka sangat tidak masuk akal Anda sudah pukul istri Anda, lalu malamnya minta bagian, ya, atau minta jatah Anda, minta hak Anda. Mana mungkin istri mau melayani dalam keadaan yang seperti itu? Makanya pikir-pikir sebelum memukul, ya. Dan sebaiknya jangan memukul, ya, jangan memukul. Nah, ini sekalian, kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa, dan ini di antara faedah hadis ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memikirkan akibat yang buruk dari suatu pekerjaan kita. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu, fikir-fikir dulu. Jangan-jangan akhirnya kita menyesal, karena setelah kita memanfaatkan, tidak bisa lagi kita manfaatkan disebabkan kesalahan kita pada awal kali. Ya, itu di antara faedah yang penting yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian, summa yaktasilu fihi, persoalan yang terakhir ini adalah mandi di situ. Ya, mandi di situ, maka khusus sekalian, mandi di situ tidak dibenarkan. Ya, yaktasilu fihi dalam air yang sudah tercemari. Ya, walaupun mungkin dari air yang lain, tapi kita, ya, mencemplungkan diri kita di kolam itu, ya, atau di air yang tidak mengalir itu. Apalagi dalam riwayat yang lain dikatakan summa yaktasilu minhu, dia mengambil airnya memang dari air yang sudah terkotor itu, tercemar itu. Maka ini tidak boleh. Apakah ini berlaku untuk mandi junub saja? Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan wa huwa junubun, ya. Sebagian ulama kita mengatakan lebih ditakkid lagi dalam persoalan mandi junub. Walaupun kedua-duanya dilarang, tapi lebih keras pelarangannya ketika seorang mandi junub di tempat yang seperti itu, ya, di tempat yang sudah tercemari atau di tempat yang, ya, airnya tidak mengalir. Adapun, ya, untuk mandi biasa maka dilarang juga kalau sudah tercemari, tapi ini hukumnya tidak seberat dari hukum janabah. Ini kalau sekalian beberapa hal yang disebutkan oleh ulama kita berkaitan dengan hadis ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.